Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ribda Fitrani Saharudin dengan NPM 221506114 dari kelas PSTIB. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa-apa saja yang sudah saya pelajari selama mengikuti program MSIB Batch 7, yaitu program Studi Independen, dan juga keterkaitannya dengan mata kuliah Keamanan Sistem Informasi guna memenuhi konversi mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Langsung saja. Jadi, saya mengikuti program MSIB Batch 7, yaitu program studi independen di mitraeducourse.id, yang mana program ini memiliki tema studi independen bersertifikat, platform, dan juga web developer yang memiliki fokus utama untuk membangun sebuah platform pendidikan atau education technology. Dalam pembangunan proyek ini, saya menggunakan beberapa bahasa pemrograman dan juga framework, yaitu ada Hypertext Markup Language atau HTML, Cascading Style Sheet atau CSS, lalu framework yang digunakan adalah framework Bootstrap, lalu ada bahasa pemrograman Python dengan framework Django dan juga Django Admin sebagai server. Nah, pada proyek ini saya membangun sebuah website bernama StudyKey, yang mana StudyKey itu merupakan sebuah platform education teknologi berbasis website yang dirancang khusus untuk siswa sekolah dasar di kelas 4, 5, dan juga 6. Dengan pendekatan pembelajaran yang interaktif, StudyKey menawarkan berbagai sumber belajar yang menarik dan mudah untuk diakses, termasuk materi pembelajaran dan juga ada bank soal. Nanti platform ini memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan juga efektif, sehingga siswa atau siswi itu bisa memahami konsep yang diajarkan dengan lebih baik. Nah, jadi nanti di StudyKey ini ada beberapa fitur seperti akses materi pembelajaran dengan 3 mata pelajaran utama, yaitu ada IPA, Matematika, dan juga Bahasa Inggris, dan juga nanti ada latihan soal untuk menguji pemahaman siswa atau siswi. Lanjut, untuk selanjutnya, keamanan sistem informasi sendiri itu adalah sebuah upaya untuk melindungi informasi yang ada dalam sistem yang memiliki basis informasi dari berbagai ancaman, yang mana ancaman ini bisa berupa penipuan, cyber attack atau serangan cyber, dan juga kebocoran data. Untuk elemen keamanan sistem informasi yang saya pelajari selama mengikuti program studi independen ini, itu salah satunya adalah API atau Application Programming Interface. Nah, API sendiri memiliki banyak sekali jenis-jenis. Nah, yang saya gunakan atau yang saya terapkan dalam proyek saya itu adalah Google API. API itu merupakan komponen penting dalam keamanan sistem informasi yang memiliki peran sebagai framework atau kerangka kerja back-end yang memungkinkan komunikasi dan juga transaksi bisnis. API itu bisa membantu mencegah pencurian data, akses yang tidak sah, dan juga penyalahgunaan. Di sini saya gunakan yaitu Google API, itu merupakan sebuah aturan dan juga protokol yang dikembangkan khusus oleh Google untuk menghubungkan aplikasi dengan layanan Google. Di sini saya menggunakan salah satu fungsi dari API Google, yaitu fungsi autentikasi. Nah, atau OAuth. Nah, cara untuk mendapatkan credential OAuth dari Google API Console, itu yang pertama kita akses dulu websitenya, namanya Google API Console. Nanti kita akan mendapatkan credential OAuth 2.0 seperti client ID dan juga secret client. Nanti setelah mendapatkan token akses dari server otorisasi Google, kita akan memeriksa cakupan akses yang diberikan ke pengguna, dan juga nanti kita akan mengirimkan token akses itu ke API. Nah, pada project yang sudah saya kembangkan, yaitu StudyKey, ini bisa dilihat pada kodenya di bagian login. Ini sudah ada tautan ke provider login URL Google. Nah, di sini jadi pada saat kita ingin mengakses websitenya, ini adalah tampilan dari website StudyKey yang sudah saya buat. Di bagian masuk atau daftar, di sini sudah tersedia sign in with Google. Masuk di sini bisa melakukan login with Google. Jika tombol Google loginnya diklik,
maka dia akan diarahkan ke halaman tampilan bawaan dari All-Out, yaitu ada di sini saya login with Google, pilih akun untuk melanjutkan ke study key. Ini saya memilih salah satu akun email saya, yaitu Rifda Fitrianisa Harudin. Di sini sign in, saya memasukkan username dan juga password yang terhubung ke akun email tersebut. Maka jika berhasil, dia akan langsung masuk ke tampilan websitenya. Tanda sudah masuk bisa dilihat di sini akan muncul Halo Rifda. Ini adalah username yang terdaftar dengan akun email tersebut. Nah, di sini saya menggunakan bantuan dari Django All Out. Jadi bisa dilihat di sini adalah social account, yaitu social accountnya adalah Google. Di sini sudah disediakan ada authentication error, base entrance, dan lain sebagainya. Lalu bisa dilihat pada bagian settings, ini ada social account providers. Ini adalah bawaan dari Django Out-nya, yang mana social account yang digunakan di sini adalah Google. Scope-nya nanti ada profile dan juga email, host params, access type, online. Seperti itu. Baiklah, untuk yang selanjutnya, selain All Out atau Google API, saya juga menggunakan token CSRF. Jadi sebelumnya CSRF itu adalah sebuah serangan cyber. Jadi CSRF atau cross-site request forgery itu adalah serangan cyber pada suatu website. CSRF dia ini menggunakan sistem request di mana cyber attack ini dia akan mengeksploitasi website dengan membuat pengguna tanpa sadar mengirim permintaan atau request. Nah, syarat untuk mencegah terjadinya serangan cyber berupa CSRF itu adalah menggunakan sebuah token yang dinamakan token CSRF. Token ini merupakan kode unik, aman dan juga rahasia yang dihasilkan oleh server untuk nantinya akan dibagikan ke klien. Nah, di sini karena saya menggunakan framework Django, cara untuk mengaktifkan token CSRF atau perlindungan CSRF pada Django itu adalah dengan menggunakan Django middleware CSRF view middleware pada daftar middleware di bagian setting. Biasanya Django middleware ini CSRF view middleware itu sudah secara otomatis langsung diberikan oleh Django. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada yang namanya CSRF Protect yang digunakan pada Views.py. Langsung saja. Nah, ini di bagian project settings.py karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Python jadi .py. Di bagian middleware. Nah, di bagian middleware ini adalah beberapa list middleware yang digunakan. Bisa dilihat ini ada Django middleware CSRF view middleware. Dimana nanti saat token CSRF sudah dipanggil itu bisa. Dan juga pada bagian views.py ini bisa dilihat di line 94 sampai line 108 ini ada CSRF Protect. Jadi nanti login request, jika request methodnya itu sama dengan post, maka akan ada username dan juga password, terus user authenticate. Jika user is not known, jadi dia akan out login. Ini akan menggunakan login dari Django contrib out, bawaan dari framework Django, lalu dia akan langsung meredirect atau mengarahkan ke URL tujuan setelah login, yang mana pada project yang sudah saya buat itu akan diarahkan langsung ke daftar materi. Bisa dilihat ini adalah project yang sudah saya buat. Jika di sini saya logout terlebih dahulu dan juga login menggunakan login yang bukan dari Google, setelah masuk itu akan redirect atau diarahkan langsung ke daftar materi. Nah, untuk
Itu adalah cara untuk mengaktifkan CSRF. Nah, di bagian mana CSRF token itu dipanggil? Nah, pada project saya CSRF ini nanti digunakan untuk melindungi pada saat user itu login, bisa juga untuk mengganti password seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di bagian account di login.html, bisa dilihat pada line 24. Di sini dia saat mengisi form login URL, dia akan meminta mengaktifkan di sini CSRF token untuk melindungi dari serangan CSRF. Ada juga di password change.html yang juga menggunakan CSRF token, dan juga pada templates yaitu tampilan front end-nya juga di bagian login.html. Ini juga ada CSRF token. Nih, pada form class method post di sini ada CSRF token untuk melindungi pengguna dari serangan CSRF. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya terkait apa saja yang sudah saya pelajari selama studi independen yang terkait dengan mata kuliah keamanan sistem informasi. Di sini saya sedikit ingin menyimpulkan, yaitu ada dua komponen yang bisa melindungi website, melindungi data pengguna itu dari serangan cyber attack atau serangan yang lainnya, atau keamanan sistem informasi. Itu ada API dan juga ada CSRF, token CSRF. Baiklah, cukup sekian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.